Sebuah cerita tentang kepahlawanan satria dari kerajaan Mataram Islam yang gugur saat melawan Portugis dan VOC di bumi Batavia. Beliau adalah Tumenggung Bahurekso, Adipati pertama Kabupaten Kendal. Menurut cerita ada dua versi yang membahas gugurnya Sang Tumenggung. Cerita yang pertama dikisahkan tentang kegagalan Sang Tumenggung saat gagal misinya untuk mentaklukkan pasukan Portugis di Batavia. Beliau bersama pasukan yang tersisa melarikan diri ke Pekalongan, tempat di mana ayahnya berada, dengan maksud menghimpun kekuatan baru untuk kembali melakukan penyerangan berikutnya. Oleh Telik Sandi yang ditugaskan oleh Sultan Agung diadukan laporan bahwa Bahurekso gagal mengemban misi dan secara pengecut meninggalkan medan peperangan. Hal itu membuat Sultan Agung menjadi murka, karena Sang Sultan sudah mensabdakan bahwa jika gagal lebih baik gugur. Intinya hanya ada satu pilihan, harus bertempur sampai ajal menjemput. Lalu Sang Sultan mengutus beberapa orang sakti untuk membawa Bahurekso ke Mataram hidup atau mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di antara utusan tersebut ada seorang Tionghoa yang bernama Tan Kui Jan yang terkenal ahli kanuragan dan piawai kungfu. Singkat cerita, bertemulah Bahurekso dengan Tan Kui Jan. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, jurus silat melawan jurus kungfu. Ajian demi ajian telah dikeluarkan, namun belum kelihatan siapa yang akan jadi pemenang. Terjadi jual beli serangan. Bahurekso yang tubuhnya letih setelah pulang melawan Portugis menghentikan serangan dengan maksud untuk mentaati perintah Sultan Agung. Namun serangan yang dilancarkan oleh Tan Kui Jan tidak berhenti hingga membuat Bahurekso terjatuh dan gugur dan dikuburkan di desa Legok Kalong. Namun versi gugurnya Bahurekso melawan Tan Kui Jan sangat diragukan keabsahannya karena Bahurekso dan Tan Kui Jan hidup di masa yang berbeda. Menurut catatan bahwa Tan Kui Jan diangkat sebagai adipati atau bupati Pekalongan oleh Pangeran Puger atau Pakubuwono I pada tahun 1710 Masehi. Sedangkan Bahurekso dinyatakan gugur atau wafat pada tahun 1628 Masehi. Artinya terjadi rentang waktu yang sangat berbeda waktu. Kedua adalah versi yang mendekati kebenaran dan bisa diterima dengan nalar. Pada tahun 1628 Masehi, Sultan Agung menugaskan beberapa adipati untuk mengempur Batavia yang dikuasai pasukan Portugis dan VOC, karena keberadaan VOC di Batavia sudah sangat meresahkan, menimbulkan kerugian besar bagi kerajaan Mataram, monopoli perdagangan serta carut-marutnya tatanan politik membuat Sang Sultan memantapkan diri berperang melawan VOC. Tumenggung Bahurekso menjadi panglima perang yang ditunjuk langsung oleh Sultan Agung, ditemani oleh kedua putranya serta adipati dan pejabat lainnya. Bahurekso bertolak ke Batavia melalui jalur laut, karena Bahurekso berpantang untuk melewati Sungai Pamali Brebes. Beberapa armada kapal perang berlayar menuju ke Batavia. Di perbatasan Cirebon bergabung pasukan dari Kadipaten Tegal yang dipimpin Ki Ageng Sebayu. Pangeran Manduro Rejo Bupati Pekalongan juga siap dengan armadanya sebanyak 47 kapal perang dan lebih dari 1000 prajurit siap mengabdikan diri untuk Mataram. Terjadi pertempuran yang sangat sengit, banyak berguguran prajurit di kedua pihak. Pertempuran itu dapat dimenangkan oleh pasukan Mataram. Namun tidak lama berselang VOC dan Portugis menambah armada perangnya. Keris melawan bedil, tombak melawan meriam yang tentunya jauh berbeda kekuatan sehingga pasukan Mataram kocar-kacir. Terikan takdir membuat semangat muncul kembali.
Di depan benteng Hollandia, sebuah pecahan meriam menghantam kaki Bahurekso, hingga membuat tubuh beliau terlempar jauh. Sementara kedua putranya yang posisinya tak jauh dari beliau langsung gugur. Atas inisiatif Ki Ageng Sebayu, tubuh Bahurekso yang tak berdaya namun masih bernyawa sengaja disembunyikan ke dalam pedati. Pasukan Mataram akhirnya mundur, begitu pula Ki Ageng Sebayu beserta Pangeran Mandururejo meninggalkan Batavia dengan naik pedati yang di dalamnya ada Bahurekso. Berniat untuk ke Pekalongan, ke tempat ayah Bahurekso Ki Gede Cempaluk. Luka yang diderita Bahurekso sangat parah. Walaupun terkenal sakti, namun jika sudah takdir tak ada yang bisa melawan. Di perjalanan akhirnya beliau meninggal dan dimakamkan di Lebak Sius Slawi, tempat tinggal Ki Ageng Sebayu. Demikian cerita tentang Raden Tumenggung Bahurekso gugur. Nantikan kisah tentang Bahurekso berikutnya. Al-Fatihah. Ki Ageng Bahurekso bin Kiai Hasan Kosasih Mbah Cempaluk.